Bahkan orang Minang nan solat seminggu sekali. Banyak tak? Banyak orang Minang nan solat bilo takana. Banyak tak? Banyak orang Islam rami ke musaji hari puasa je. Habis puasa calik kau bulan puasa kau nak panuh musaji kau. Itu pun calik minggu kabarah. Telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Coba bayangkan, untuk lambung awak ndak bantian tiok makan santapan jasmani, tapi untuk hati awak cukup 5 kali hari sekali? Cukup? Ndak cukup Bapak Ibu sekalian. Mati hati awak. Kalau ndak mati, awalnya apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Ya. Tidak ada obat penyakit hati kecuali rajin mendatangi atau duduk di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Kemudian tadi Allah sebutkan mereka punya hati tidak digunakan merenungkan ayat Allah. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Kenapa saya minta penterjemah? Karena banyak orang menilai ceramah saya. Dima-dima ceramah Bapak Ibu sekalian baik kau sampaikan. Tujuannya mau sampaikan ayat kau. Sebab kini memang banyak umat Islam mengabaikan ayat-ayat Al-Quran seperti mana kata Rasulullah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. Nah, ketika kita mengabaikan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, maka kata Allah mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Jadi kalau ada orang Islam, orang Minang sembahyang seminggu sekali, solat seminggu sekali, lebih buruk daripada kabau pajak tu. Kau ada padusi, rajin sembahyang, rajin puasa, tapi berjilbab indah, berjilbab pergi ke kantor aja nya, berjilbab pergi ke sekolah aja nya. Pulang sekolah, seropontong ayahnya dipakainya. Lebih buruk pada kabau lagi. Kau firman Allah. Lebih buruk daripada binatang lain. Orang nak acok meninggal sembahyang tu, acok meninggal solat tu lebih buruk daripada binatang. Kecek siapa? Pak? Kecek siapa? Kecek Al-Quran. Al-Quran tu kecek siapa tu? Kecek Allah. Al-Araf 179. Mundur awak ke belakang. Al-Araf 176. Langsung terjemahannya baca. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Seperti anjing. Apa? Anjing. Oh, seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Tuan sekalian, nih kata Allah, kalau kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kata Allah, untuk memuliakan seseorang, untuk mengangkat derajat seseorang, maka kami pahamkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mereka lebih cenderung kepada dunia. Bapak sekalian, wirid pengajian 5 kali hari sekali, ndak tibo jole itu. Ndak tibo jole itu. Pertanyaannya, ketika ada wirid awak nak tibo, mangawak di rumah. Ketika ndak tibo mangawak, Bapak sekalian, mohon maaf. Ketika ada wirid awak nak tibo, di mawak. Ada wirid tapi lain?
Hah? Di hari itu ada wirid sampai lain? Tanya tu indak jo. Kamawa di rumah, manga nonton TV, manga bercengkrama dengan istri, manga bercengkrama dengan anak, manga lagi pergi jalan-jalan ke kafe, manga kalapau. Padahal di musaji ada wirid. 5 balik hari sekali wirid di musaji awak ku ndak jo rami orang lain. Hah? Cenderung kepada dunia. Kita udah wirid, ada pengajian, oh ambo sibuk. Sibuknya. Ya, ambo panik, dia hanya panik. Ya, coba cari anak-anak muda wak, bara banyak anak muda. Kamu anak muda wak gini. Mana anak muda yang lain, Pak? Di mana orang tu gini? Lebih cenderung dengan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Menurutkan hawa nafsunya rendah, mengukur kebenaran, mengukur mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar menurut hawa nafsu. Maka perumpamaannya seperti anjing kata Allah, Bapak Ibu sekalian. Kata siapa, Bu? Pak? Kata Allah di dalam surat At-Taubah ayat 32 juga Allah menegaskan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Pak, Ibu, Allah tegaskan, mereka ingin memadamkan cahaya Allah, mereka ingin memadamkan agama Allah dengan mulut-mulut mereka. 1400 tahun yang lalu Allah sudah ingatkan kepada kita, orang kafir ingin memadamkan agama Islam. Kita ngakunya mayoritas Islam terbesar di dunia, tetapi kita tidak berani mengamalkan syariat Islam. Aneh. Di Indonesia pesantren ribuan. Di Indonesia hafiz Quran ribuan, bahkan mungkin jutaan. Di Indonesia ulama banyak. Ya. Tetapi masyaallah muslimin, yang paling utama dari Al-Quran ini apa intinya, isinya? Untuk diperlombakan bacaannya, atau diperlombakan hafalannya, atau intinya diamalkan isinya sebagai pedoman hidup kita? Mana yang paling utama? Diamalkan isinya. Hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Kenapa manusia di Indonesia tidak menerapkan hukum Allah? Oh, alasannya negeri kita ini banyak agama-agama lain. Kenapa kita tidak dialogkan? Kenapa kita tidak diperbincangkan? Buat dialog nasional tentang syariat Islam. Maknanya apa? Ketika Rasulullah berkuasa di Madinah, orang Yahudi juga dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Silakan orang Yahudi, orang Nasrani tetap berpegang teguh pada agamanya, tetapi mereka ketika mereka tinggal di daerah mayoritas Islam, mereka kewajibannya membayar jizyah, membayar pajak. Dengan pajak itu dijaminlah keselamatan nyawa mereka dan harta mereka. Banyak ayat-ayat menyebutkan tentang hal itu, Bapak Ibu sekalian. Dan saya mendapatkan satu makalah dalam grup WhatsApp, Bapak Ibu sekalian, tentang seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama William Ewart Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris yang lahir tahun 1809. Lah ya, Pak? 1800. Halo lah. Meninggal Pajako 1898. Apa katanya? Nah ini, apa katanya? Percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasai orang Islam selama di dalam dada para pemuda-pemuda Islam masih bertengger Al-Quran di dada mereka.